Halo, di sini dengan Cici Tarot. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi sahabatku yang baru mampir di channelku Cici Tarot. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe dan juga like video ini ya. Oke sahabatku, barangkali kalian butuh pencerahan, saya akan bantu membacakan dengan kartu ceki ya. Bagi teman-teman dimanapun kalian berada pendengar Cici Tarot, barangkali yang baru saja menemukan Cici Tarot, salam kenal ya buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe dulu dan juga like video ini ya. Dan juga komen ya kalau resonate nanti ya. Yuk sama-sama kita bacakan energi dia ya. Bagaimana kondisi dia? Karena setiap hari barangkali kamu yang berpisah dengan pasangan kamu, tentu kamu penasaran ya. Kira-kira bagaimana sih hatinya dia sebenarnya, dan kondisi dia bagaimana yang sebenarnya ya. Oke, bagaimana kondisi dia di sana? Yang sebenarnya, kondisi dia yang sebenarnya saat jauh dari kamu, dan bagaimana juga hubungannya dengan yang lain, jikapun memang dia ada hubungan dengan yang lain ya. Bagaimana kondisi dia di sana dan bagaimana hubungannya dia dengan yang lain ya. Yang jelas di sini adalah yang kita fokuskan adalah bagaimana energi dia di sana ya. Cukup ya. Bagaimana energi dia di sana saat kamu melihat video ini? Barangkali kamu lost contact, sudah lama tidak ada kabar, tentunya kamu kebingungan ya. Siapa tahu kalian penasaran dengan dia. Inilah energi dia. Sepertinya dia di sana lebih banyak masih mengenang memori indah bersama kamu. Banyak hal yang dia ingat tentang kamu ya, itu energi dia. Yang jelas dia masih mengingat kebersamaan dengan kamu, memori indah bersama kamu saat jalan dengan kamu, mungkin makan bersama, jalan bersama, kerja bersama, bisnis bersama, atau bahkan kamu yang memang sudah menikah lama. Bahkan mungkin kalau kamu yang sudah menikah lama, tentunya memori itu sulit bagi dia dihapuskan dari dari pikiran dia. Karena apa? Bagi yang sudah menikah di atas 1 tahun bahkan sampai 5 tahun mungkin ya, atau lebih ya, saya pikir itu adalah sesuatu banget ya. Memori itu pasti tidak mungkin begitu saja dia buang. Dan sekuat apapun dia membuang memori, saya yakin sulit untuk 100% membuang energi memori bersama kamu ya. Dan saat ini dia lagi mengenang memori bersama kamu, kebersamaan itu yang selalu ada di dalam pikiran dia. Dan dia juga merasa sudah mengkhianati janji dengan kamu. Kamu ada hubungan LDR dengan dia, dan saat kamu melihat video ini dia ingat semuanya itu ya, yang membuat dia sedih banget ya hari ini. Apalagi yang kamu betul-betul lost contact dan tidak ada kabar sama sekali ya. Ini bagi teman-teman yang tidak ada kabar sama sekali, dia rasanya sedih banget ya. Ya, jika dia mengenang bekerja bersama, bisnis bersama, jalan bersama, itu rasanya dia ini bete banget ya sekarang ini. Ya sedih, ya bete, ya menyesal sudah berpisah dengan kamu. Tapi nasi sudah jadi bubur, gimana lagi? Ya dia mau tidak mau ya tetap harus menerima kenyataan yang ada. Dia harus belajar menerima kenyataan yang ada. Karena keputusan dia sudah diambil, dan keputusan menurut dia dulu adalah keputusan yang menurut dia tepat, benar, meninggalkan kamu ya. Itulah keputusan dia, dan di saat sekarang dengan berjalannya waktu ternyata dia
barulah ingat kamu ya. Dia sedih banget, menyesal kenapa ada perpisahan, tapi terlanjur semua sudah terjadi ya. Sehingga dia cuma bisa berpikir bagaimana sekarang ini merubah situasi juga tidak bisa ya. Terutama kalau kamu ini sudah berpisah lama, otomatis banyak perubahan yang terjadi di antara kalian. Baik kamu mungkin juga banyak perubahan besar, dia juga sama. Apalagi kalau sekarang begini ya sayang, di dalam hubungan itu jangankan sampai tahunan ya, bahkan harian, mingguan saja sudah banyak perubahan ya, baik fisik maupun ini ya, mungkin pikiran, hati, dan semua ya perubahan. Baik mungkin kalau dia belum kerja, sekarang mungkin dia sudah kerja, atau bahkan mungkin dulu yang kamu yang mungkin diabaikan dan kamu tidak dianggap, bahkan mungkin kalau kamu ngasih uang itu dianggap recehan gitu ya. Mungkin kamu terpuruk ekonomi, dia anggap ya dengan meninggalkan kamu itu urusannya semua sudah selesai gitu ya, selesai dan beres begitu ya. Apalagi kalau orang ego ya, kalau dia maunya dia meninggalkan kamu, dia mungkin merasa tidak bersalah, meninggalkan kamu merasa tidak beban, meninggalkan kamu mungkin dipikir yang terbaik, dan dia mencari obsesi lain untuk mendapatkan yang lain. Tetapi setelah mendapatkan apa yang dia mau, ternyata ya itu tadi tidak akan dapat istimewa. Yang dia dapat adalah sesuai dengan semesta alam ya. Jadi di sini tidak mungkin dia orang yang sudah banyak manipulasi orang lain kemudian mendapatkan yang terbaik, yang istimewa. Saya pikir itu sesuatu yang tidak mungkin ya. Pastinya dia akan mendapatkan sesuai dengan, yaitu tadi, sesuai dengan keadaan dia ya. Yang kemarin itu mungkin melihat kamu rendahan ya, dia sekarang didapatkan orang yang sesuai dengan apa yang sudah dilakukan terhadap kamu ya. Tidak jauh-jauh dari itu. Karena apa? Hukum alam ya. Hukum alam, karma, semua berjalan ya. Jadi itulah kenapa gunanya kita berbuat baik. Gunanya adalah bahwa agar semua karma-karma baik tertuju pada kita kalau kita berbuat baik. Dan kondisi dia sekarang ini walaupun sekuat apapun, sekencang apapun dia kepingin ketemu kamu, ini ya sangat obsesi kepingin ketemu kamu, ya terbawa cuma ruwet saja di dalam pikirannya. Karena untuk menghubungi kamu tentunya kalau orang ego ya ketutup egonya, kalau orang sombong ya ketutup sombongnya, kalau orang benar-benar dia ini orang yang apa ya, merasa selalu benar, gengsinya tinggi ya, otomatis dia untuk kepingin ketemu kamu ya cuma terbatas oleh ruwet pikirannya dia sendiri. Karena mau ketemu kamu gengsi, mau bicara sama kamu malu, mau menghubungi kamu takut ya. Kembali lagi toksik akhirnya ya. Dan di sini kondisi dia sekuat apapun dia menghubungi kamu, apalagi dia sudah punya pasangan yang lain mungkin, ya otomatis banyak rintangan yang dia hadapi. Dan sekuat apapun dia kepingin berjuang menemui kamu, ya kembali lagi dia khawatir nanti kalau bertengkar dengan pasangannya yang sekarang. Kemudian dia nanti kalau menemui kamu takutnya ada pertengkaran besar. Kemudian ada mungkin salah paham dengan pasangannya yang sekarang. Jadi banyak hal ya yang dia pikirkan. Untuk menemui kamu itu butuh nyali ya, butuh nyali, butuh keberanian, butuh benar-benar pemikiran yang matang ya. Jadi ya itu, dia ingat kamu, dia diam ingat kamu, dia sedih ingat kamu, dia pikirannya ruwet ingat kamu. Ya itu tadi, kalau ingat kamu, mungkin kalau kamu lagi mungkin sama dia dulunya suka kuliner gitu, makan, ya sudah, dia pasti akan makan dengan pasangannya di situ untuk mengenang kamu. Atau kalau kamu jalan-jalan di mana, atau lagi ke mall, atau lagi ke pasar, atau lagi di satu tempat, pokoknya bagaimana
untuk mengenang kamu, ya hal-hal itu yang akan dia lakukan di sekitar-sekitar situ untuk mengenang kamu. Ya, sekedar untuk mengenang kamu, sekedar untuk gimana ya caranya pikirannya itu tertuju kepada kamu walaupun tidak ketemu kamu, tapi energi kamu itu menurut dia masih lekat di sekitar situ. Nah, menurut dia seperti itu. Jadi sugesti dia itu tinggi bahwa dia ini obsesinya dengan cara seperti itu, dia minimal bisa mengobati rasa rindu terhadap kamu. Jadi apalagi terutama dia yang egonya sangat tinggi dan ini ya, mungkin keras kepala ya. Jadi dia tidak akan mengakui perasaannya. Dia tetap akan menyembunyikan perasaannya walaupun kangen, walaupun dia masih sayang kamu, dia akan menyembunyikan erat-erat perasaannya. Cukup dia sendiri yang tahu bahwa dia masih sayang kamu, dia kangen sama kamu. Jadi ya seperti itu, dia pendam gitu ya. Cukup diam, terkadang kalau ndak kuat ya nangis, kalau dia masih kuat ya dia mungkin dengan cara kalau galau ya mungkin mutar musik gitu ya. Kalau dia suka musik-musik apa yang dia suka, atau kalau dia naik kendaraan, kalau dia suka dengan petualang ya mungkin ke alam terbuka, bagaimana dia rileks sambil mengenang kamu, memikirkan kamu. Nah, hal-hal ini yang dia pikirkan sekarang ini ya. Terutama kalau banyak di antara dia ini barangkali dia punya pasangan yang lain dan banyak aturan, malah tertekan sekali. Tertekan dengan kondisi dia, tertekan dengan pasangannya. Di sisi lain dia tertekan karena kangen sama kamu. Yang dia mau kamu, tapi yang dia dapatkan tidak sesuai dengan harapan dia harus hidup dengan yang lain atau dia harus bersama yang lain, sehingga membuat dia perasaan terkadang hampa. Walaupun ada pasangan merasa hampa, kesepian karena apa yang dia obsesi dia yang dia mau itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Mungkin dari gairah, mungkin dari dilihat dari fisik dan lain-lain. Mungkin sekilas dulu pertama itu kayaknya asik banget ya, dia mendapatkan sesuatu menurut kondisi dia dengan yang lain. Ternyata setelah dijalani kok seperti ini ya. Nah, ada di mana dia ini merasa sangat sedih gitu ya, seperti itu. Inilah kondisi dia yang sekarang ini merasa dia ada harapan semoga pasangan yang sekarang ini bisa seperti kamu, tapi ternyata tidak bisa ya. Tidak bisa seperti kamu yang berjuang, kamu yang mandiri, kamu tidak cengeng, kamu yang selalu dewasa di dalam berpikir, bijaksana, pengertian, mau berjuang, baik hati, tulus, dan kamu juga sosial luar biasa. Nah, sementara dia berharap pasangan yang sekarang seperti kamu, tapi ternyata tidak bisa. Jadi kamu belum tergantikan ya di dalam hati dia, sehingga apa? Bagi yang ego ya cuma diem ya, karena yang dia mau seperti kamu, berharap pasangan sekarang ya sesuai dengan kamu, tapi tidak ya. Mungkin dia lebih manja, lebih cerewet, lebih bawel, mungkin lebih mengatur, lebih tidak mau berjuang, lebih dia mau kepingin diperjuangkan. Kemudian dia kalau maunya apa itu harus dituruti. Nah, hal-hal ini yang membuat dia sekarang ini pusing ya. Kondisi dia pusing, sehingga ya mau tidak mau dia tetap menerima kondisi yang ada, karena ya memang itu yang harus dihadapi. Mau pahit, mau tidak ya ditelan saja, dijalani saja. Walaupun pada kenyataan dia ini masih sayang kamu, masih ada perasaan gairah sama kamu, cinta kamu, tapi karena kondisinya sudah banyak perubahan seperti ini, ya mau tidak mau dia jalani, sehingga hari-harinya dia tidak happy, dia merasa ruwet, gelisah pikirannya, dan selalu tertekan. Inilah kondisi dia di sana yang merasa tertekan dengan kondisi sekarang ini ya. Kembali lagi semua ini kenapa terjadi semua semua karena bentuk daripada
kembali lagi adalah sebuah karma ya. Karma, dia merasa menjalani sebuah karma di mana sudah banyak memanipulasi kamu, mengghosting kamu, dan dia tidak memperlakukan kamu tidak baik, sehingga kondisi dia sekarang tidak happy. Setiap kangen kamu tidak bisa ketemu, setiap kamu kangen kamu, kepingin chatting tidak berani, kepingin telepon tidak berani, yang ada dipendam. Jadinya dia lebih banyak terkadang kondisi kesehatannya dia terganggu ya. Mungkin saja dia jadi orang yang suka makan sehingga kondisi badannya lebih gemuk gitu ya. Dan kemudian banyak kolesterol, bisa ke jantung begitu ya. Dan dia mungkin kalau ini bagi yang suka makan itu makannya lebih banyak. Bagi yang tidak suka makan ya dia tambah kurus banget begitu. Kalau yang suka makan ya dilampiaskan ke makanan sehingga badannya tambah tembem ya. Mungkin obesitas bisa juga begitu, dan ada juga kendala kolesterol tadi ya. Kalau memang kegemukan, kalau bagi yang kurus lebih arah ke mah gitu ya, seperti itu. Ini kondisi kesehatan juga dia berdampak ya. Dan sementara kamu ya ada sebagian yang kamu yang sudah enjoy dengan kesendirian kamu, dan kamu sendiri juga sudah bisa menerima kenyataan yang ada. Banyak kamu yang sudah mengikhlaskan, banyak sebagian kamu yang kalaupun bertahan kamu tidak diam, sambil kerja, sambil memantau dia bagaimana perkembangan dia, seperti itu kondisi kamu. Kalau kondisi dia ya kurang lebih seperti itu ya. Sekarang ini banyak tertekan, lebih banyak mungkin banyak pelampiasannya ke makanan ya. Dan kalaupun dia punya pasangan ya itu tadi kembali lagi biar kelihatannya itu romantis, kelihatannya itu menyenangkan di depan orang, sebetulnya dia ini gelisah ya. Gelisah tapi tidak ditunjukkan kepada pasangannya ya. Tapi di saat dia sendiri lagi ngopi atau apa, itulah baru mungkin banyak stalking kamu di media sosial, banyak kepo terhadap kamu. Hari-hari mungkin cuma bisa melihat foto kamu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ya kembali lagi, kalau orang laki ya mungkin ngopi lah di itu mojok cari wifi. Kalau yang nggak pasang wifi di rumah, atau kalaupun di rumah sudah ada wifi gitu ya, mungkin di luar cari ya sekedar ngopi, kemudian biar dia ini sejenak rileks gitu ya, sambil kepo terhadap kamu ya, terhadap mungkin media sosial kamu, terutama ya kamu posting apa, dia lihat. Kemudian bahkan mungkin siapa tahu dia juga stalking dengan cara kepo terhadap semua orang yang terdekat dengan kamu ya. Karena dengan cara itulah dia baru bisa menemukan kabar kamu ya, karena mungkin kamu sudah diblokir sehingga dia mau buka blokirnya juga gengsi ya. Dia mau telepon kamu gengsi, mau buka blokirnya gengsi. Dia juga ada sebagian kalau dia ini sudah menikah, terutama kalau yang belum nikah sehingga seberapa ya. Kalau sudah menikah dia takut dengan pasangannya, jangan-jangan nanti gadgetnya dipegang kemudian dibuka. Nah tuh ya. Kemudian lagi chatting sama kamu mau telepon sama kamu, takut dengan pasangannya. Banyak yang demikian ini ya. Kondisi dia tertekan dan dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali banyak diam dan menerima kenyataan dan kondisi yang ada. Tetapi dia tidak happy. Itulah kondisi dia di sana. Kalaupun happy hanya di luarnya saja, tapi sebetulnya di dalam hatinya tidak happy. Karena apa? Yang dia mau adalah kamu, yang ada adalah yang lain. Sementara dia merasa untuk sementara sekarang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia memantau kamu. Ya, sebetulnya di dalam hati kecil terdalamnya dia berharap kamu bisa suatu saat ketemu dengan dia
Ya kembali lagi tergantung nanti ya. Kalau dia ini sih berpikiran kalau jodoh tak lari kemana. Dia berpikir kalau kamu jodoh ya semoga bisa kembali, kalau tidak ya itu tadi ya mungkin menurut dia sebuah takdir. Itu yang menurut dia ya. Oke, inilah kondisi dia. Semoga bisa membantu pencerahan. Terima kasih, sukses untuk Anda semuanya. Kondisi dia masih seperti ini di sana. Dan kalaupun mau menghubungi kamu itu butuh proses ya. Dan tidak bisa instan kemudian sekarang menghubungi kamu, tidak bisa. Jadi ikuti saja prosesnya. Jika memang kamu menunggu, jangan menunggu sia-sia ya. Kamu aktivitas bekerja biar kamu sukses, karir keuangan kamu biar sukses. Nanti setelah jika memang jodoh tak lari kemana dengan kondisi kamu sukses, bisa saja kan. Kemudian walaupun cerai bisa saja rujuk kembali ya. Ya siapa tahu, namanya jodoh kan kita juga tidak tahu. Yang penting kamu menjalani hari-hari, bijaklah menyikapi. Jangan terbuang waktu kamu sia-sia menunggu dia yang sudah banyak memanipulasi kamu. Lebih baik kamu healing dan kamu move on bila perlu, dan kamu isi hari-hari kamu dengan sesuatu kegiatan yang positif agar hidup kamu sukses ya. Semoga cita-cita kamu, karir keuangan dan juga percintaan kamu sukses, sehingga kamu kedepannya happy. Oke, terima kasih, sukses untuk Anda semuanya. Salam dari Cece, bye-bye.